Jaga silaturahmi. Mari terus kita kenang ya orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Ya, dalam pertemuan-pertemuan seperti ini sangat penting untuk kita kembali mengingat orang-orang yang telah mendahului kita. Ya. Jadi biasa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu langsung mengingat Mus'ab bin Umair ya, yang telah mendahului dan semangatnya, pengorbanannya begitu luar biasa. Sebagaimana juga Abu Bakar dan Umar mendatangi Ummu Aiman untuk mengingat kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya sangat penting ketika kita kumpul seperti ini, kita kembali mengingat orang-orang yang telah berjasa kepada kita, utamanya dalam memperkenalkan kita terhadap dakwah dan tarbiyah ini. Maka jangan kita lupakan orang tua kita semuanya, Pak Haji Dayan Yunta rahimallahu taala ya, yang merupakan ketua Yayasan Fathul Muin yang pertama. Beliau sangat-sangat berjasa untuk kita semuanya ya. Kemudian Ustadz kita Ustadz Mansur Salim rahimahullah yang merupakan Ustadz kita semuanya. Lalu tadi juga disebutkan Ustadz Umar Soleh, ya. Ada juga Ustadz Syamsuddin Tholib, rahimahullah, ya. Ustadz Badahara Emba, ya, rahimahullah, juga merupakan Ustadz-Ustadz kita awal yang mungkin sebagian belum atau tidak mengenal. Mereka sebenarnya adalah Ustadz-Ustadz kita semuanya yang patut untuk kita kenang dan kita patut berterima kasih kepada mereka dan terus mendoakan mereka. Ya, dan mudah-mudahan nanti ada di antara kita, ya utamanya para sejarawan kita, ya kita tantang untuk bisa menulis sejarah tarbiyah kita dan dakwah kita ini menurut versi kita, ya langsung dari para asatidah yang telah memulai dakwah yang sangat mulia dan berkah ini. Ya, karena jangan sampai terlambat, karena banyak pemilik-pemilik sanad alinya sudah pergi satu persatu. Ya, jangan kita terlambat, kita perlu tulis karena itu insya Allah sangat-sangat menginspirasi. Utamanya ya mungkin hal yang paling berkesan dan hal yang selalu kita perlu untuk munculkan dalam keadaan saat sekarang adalah persoalan keikhlasan dalam berjuang dan militansi ya dalam perjuangan ini. Ya, ini mungkin suatu hal yang kadang hilang dalam atau berkurang dalam perjalanan waktu perjuangan. Bukan cuma mereka-mereka yang baru datang, mungkin juga para pendahulu-pendahulu atau kita-kita yang mungkin sejak awal telah melakoni dakwah ini. Karena pergantian waktu yang menjadikan fasilitas kadang banyak melupakan militansi atau membuat berkurangnya militansi kita atau keikhlasan kita. Kami ingat dulu ya seperti yang disebutkan bahwa dakwah kita dakwah yang penuh dengan perjuangan. Kesana kemari cari tempat tarbiyah, ya berjalan kaki dari jarak yang jauh, cukup jauh, ya naik sepeda dan naik angkot. Dan waktu itu sulit dapat masjid yang memungkinkan untuk dipakai tarbiyah. Rumah pun ya tidak ada yang atau tidak banyak yang berani menggunakan rumahnya untuk tarbiyah pada masa itu ya. Dan ketika kita berdakwah sudah dapat kesempatan dakwah, tidak pernah ada di pikiran seorang murabbi bahkan seorang khatib bahwa setelah berdakwah khutbah tarbiyah ada bingkisan yang dia bawa pulang ya, bahkan tidak juga amplop dan semacamnya ya. Waktu itu memang ham kita adalah bagaimana bisa untuk memberikan pencerahan kepada umat. Fasilitas kita tidak tolak, tapi sebagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu kadang mencemaskan dirinya. Jangan-jangan fasilitas yang beliau sudah dapatkan di kota Madinah dengan kekayaan beliau itu hanya pahala yang dipercepat oleh Allah dan tidak ada lagi bagian di akhirat kelak. Lalu beliau teringat dengan sahabat-sahabat yang duluan yang waktu itu perjuangannya tidak mendapatkan balasan duniawi, bahkan perjuangan yang menjadikan mereka ya seperti Mus'ab bin Umair untuk dikafani saja tidak ada kain kafan yang cukup untuk mengafani jenazah beliau.
Maka ini mari kita jaga keikhlasan ya dalam perjuangan ya, walaupun ada fasilitas dan ada hal-hal yang duniawi sifatnya, maka jangan sampai mengurangi keikhlasan kita dan juga semangat militansi perjuangan tersebut ya. Jadi ini yang perlu untuk terus kita waris, dan ini tidak bisa dipelajari dalam buku-buku atau sekedar di buku-buku dan sekedar mendengarkan ceramah umpamanya, tapi memang perlu dilakoni ya. Pertambahan ilmu tidak secara otomatis menjadikan semangat itu sama. Maka ya kami nasihatkan untuk banyak bermulazamah dan mendatangi para tokoh-tokoh tua kita ya, mereka-mereka yang bisa insya Allah memberikan inspirasi dan semangat lagi kepada kita. Ya sangat banyak sebenarnya ya di sini yang hadir ya, kami mohon maaf tidak bisa menyebutkan semuanya. Ini semua adalah ustadz-ustadz kita semuanya ya. Tadi ada sudah Haji Nasruddin ya, Ustadz Saiful ini teman kami juga ya, seangkatan dengan kami ya. Ustadz Arif Abdillah juga ya, kalau bukan Ustadz Hamid yang muhasabah, Ustadz Arif Abdillah juga yang muhasabah. Ada juga Ustadz Hizbullah ini Masya Allah khotib kita juga dulu di SMA 2 ya, dan murabi kita juga dulu, dan semuanya Masya Allah. Ini perlu ya kita dengarkan semangat-semangatnya, wejangannya, dan ini yang mungkin mulai terasa hilang ya, karena kita sering dengar sudah ada kendaraan, sudah dekat dan sudah semuanya, tapi masih ada juga alasan untuk tidak tarbiyah ya. Bisa kami bayangkan gimana dulu waktu hanya naik angkot, bahkan kadang berjalan kaki untuk jarak yang sangat jauh. Ya, jadi ingat ya, dua hal yang paling penting, mari terus jaga keikhlasan dan mari kita terus jaga semangat, karena inilah yang paling memungkinkan kita bisa istiqamah. Ya, dalam hadis dikatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa baina illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil annar fayadkhuluha. Ada orang yang terus beramal dengan amal kebajikan sampai seakan-akan sudah dekat masuk surga, hanya tinggal sejarak sejengkal lalu tiba berubah dan akhirnya masuk neraka, waliyadzubillah. Dalam sebagian riwayat dikatakan fima yabdu linnas, itu yang tampak bagi manusia, amal kebajikannya kayaknya penduduk surga dia, menurut apa yang tampak bagi manusia. Artinya tidak ikhlas ya. Orang yang tidak ikhlas ujung-ujungnya tidak akan bisa selamat. Maka mari terus jaga keikhlasan kita dalam perjuangan. Mudah-mudahan dengan itu kita betul-betul bisa istiqamah dan usia kita ditutup dalam al-husna. Wallahu a'lam.